Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik kelas 5? Ya, semoga selalu sehat ya. Nah, pada kesempatan kali ini, Pak Wes akan menjelaskan materi tentang perkalian dan pembagian pada pecahan desimal. Pecahan desimal ya. Nah, langsung masuk dalam pembahasan, yaitu perkalian pecahan desimal. Nah, sebelum Pak Faris masuk dalam pembahasan, Pak Faris mau mengingatkan untuk adik-adik ketika sudah masuk dalam video ini atau melihat video ini, menyimak video yang sudah Pak Faris berikan ini, kalau bisa jangan dipercepat ya, atau diloncat-loncat dalam melihatnya, agar nanti adik-adik paham ketika sudah Pak Faris kasih soal. Oke. Nah, disimak ya adik-adik. Oke, langsung masuk dalam pembahasan. Pertama, yaitu perkalian pecahan desimal itu ada dua cara ya adik-adik. Bisa dengan dua cara, mau cara mengubah pecahan desimal ke dalam bentuk pecahan biasa, atau dengan cara perkalian bersusun dalam mengerjakannya nanti. Nah, yang pertama langsung contoh ya, atau cara yang pertama ini yaitu mengubah pecahan desimal ke dalam bentuk pecahan biasa. Pecahan desimal ke pecahan biasa itu sebenarnya sudah Pak Faris atau waktu itu ada di kelas materi ini, kelas 4 ya adik-adik, pecahan desimal dan kelas 4. Pecahan desimal dan pecahan biasa itu sudah ada di materi kelas 4. Nah, ini semoga masih ingat ya adik-adik. Soal yang Pak Faris berikan di sini yaitu 2,5 kali 0,3 sama dengan. Cara mengerjakannya ini desimal ya, bentuknya masih desimal ya. Bentuknya ini desimal 2,5 kali 0,3. Kalau desimal itu pasti ada komanya, ini dinamakan desimal ya, untuk mengingat aja. Nah, cara mengerjakannya yaitu mencari atau diubah dulu ya, 2,5 itu diubah ke pecahan biasa, terus 0,3 juga pun di pecahan biasa juga dirubah. Nah, caranya seperti ini Pak Faris kan kasih tahu ya adik-adik. 2,5 kalau diubah pecahan biasa menjadi berapa? Ya 25/10. Nah, Pak Faris kok bisa menjadi 25/10 dari mana? Sekarang dilihat, ini kan koma ya. Sekarang lihat di belakang koma itu ada berapa angka? Ada satu angka. Kalau satu angka itu pasti per 10 ya. Kalau satu angka di belakang koma itu pasti per 10, dan 25 itu ya dari 25 ini. Karena koma itu sudah jadi per 10 ini, 25 tetap, maka dari 2,5 dari desimal menjadi pecahan biasa 25/10. Paham ya adik-adik? Kalau di belakang koma ada dua angka misal ya, itu jadi per 100 karena di belakang koma ada dua angka, maka jadi per 100. Tapi di sini satu angka, karena ada satu angka maka per 10. Paham ya? Oke, lanjut. Ini 0,3 diubah menjadi pecahan biasa. Gimana caranya? Ya sama, 3 ditulis 3 per. Nah, 3 per berapa? Ini di belakang koma ada satu angka lagi, maka per 10. Ya, paham ya adik-adik? Nah, kalau sudah seperti ini maka langsung 25/10 dikali 3/10 ini. Nah, ini Pak Faris tulis lagi di sini. 2,5 kali 0,3 kalau dibuat pecahan tadi ini ya, 25/10 dikali nih 3/10 ya, 3/10 sama dengan, Pak Faris taruh bawah ya, karena kalau diteruskan di sini nggak cukup. Nah, sama dengan berapa? Tinggal dikali seperti biasa, seperti yang materi yang kemarin, minggu kemarin itu kan, kalau sudah ada perkalian pecahan maka tinggal dikalikan saja pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Nah, 25 dikali 3 berapa? Iya, 75 per ini 10 kali 10 100 ya. Nah, berarti 75/100. Nah, sekarang jawaban yang paling tepat sekarang berapa? Nah, jawaban dari 75/100 kalau dibuat desimal kembali, kan di sini desimal ya adik-adik, maka dibuatkan desimal lagi. Dari pecahan biasa dibuat desimal, jadi gimana? 75/100 jadi 0,75. Nah, kok bisa? Karena ya 75/100, berarti tulis 0,5, tulis saja 0,5 terus 0,75 ya. Nah, 75 karena kenapa?
Iya, karena 100 ini tadi di belakang koma ada 2 angka, maka jadi 100. Maka di sini tetap jadi 0,75. Oke, paham ya? Bukan 7,5 tapi 0,75 karena biar nanti bisa dibuat per 100 yang harus di belakang koma 2 angka. Paham ya adik-adik? Oke. Pak Fres rasa sudah paham adik-adik. Kalau belum bisa ditanyakan nanti. Oke, lanjut di cara kedua dengan cara perkalian susun. Tadi cara pecahan desimal tiba pecahan biasa, sekarang cara susun. Pak Fres terus lagi soalnya sama 2,5. Nah, ini dikali ya. Nah, 5. Nah, sekarang dikali seperti biasa. Jadi dengan kali secara silang ya. Ini dulu, setelah itu 3 kali 2, setelah itu 0,5, 0 kali 5, 0 kali 2. Nah, di sini yang pertama 3 kali 5 itu berapa? 15, maka tulis 5 dan disimpan 1. Oke ya. Nah, terus setelah 3 kali 5, sekarang 3 kali 2. 3 kali 2 berapa? 6. Nah, 6, tapi ada tadi simpanannya berapa? 1, berarti 6 ditambah 1 berapa? 7. Oke. Nah, 3 kali 5 sudah selesai, 3 kali 2 pun juga selesai. Sekarang pindah ke 0 ya. 0 kali 5 berapa? Ya 0, tulis 0. 0 kali 2 berapa? Ya sama 0 lagi. Setelah itu ditambah. Nah, setelah ditambah ya ini. Setelah itu ditambah berarti jumlah. Ini 5. Berarti kalau gak ada di sini atau kosong, berarti ya 0 ya. 5 tambah 0 ya 5. 7 tambah 0 juga 7. Nah, 0 turun juga 0. Nah, sekarang untuk penempatannya koma antara 0 sama 7 atau 7 sama 5 nanti di mana? Nah, caranya yaitu lihat di sini. Berikan ini 5 ya. Dari perkalian 2,5 dan 0,3 itu kan di belakang koma itu ada 1 angka dan ini juga ada 1 angka. Berarti nanti di belakang koma jawabannya itu harus 2 angka karena di belakang koma dari soal pertama dan soal kedua kan ada kalau dijumlahkan 2 angka ya. Maka di sini harus juga 2 angka di belakang koma itu ya. Paham maksudnya ya? Mengikuti dari ini yang belakang koma. Kalau di belakang koma ada 3 angka ya berarti di sini harus ada 3 angka. Harus di belakang koma harus ada 3 angka seperti itu. Nah, sudah sama ya tadi cara pertama, cara kedua jawabannya 0,75. Itu caranya ya adik-adik. Nah, adik-adik mau pakai cara yang pertama atau yang cara kedua itu kembali ke adik-adik mana yang lebih mudah itu yang dipakai ya. Nah, Pak Faris tidak harus pakai cara satu, harus pakai cara dua, enggak. Itu kembali lagi ke adik-adik yang mana yang mudah itu yang dipakai ya. Karena semuanya juga betul, tidak ada yang salah. Oke, lanjut ya di pembagian. Nah, pembagian caranya juga sama seperti yang pertama perkalian tadi, yaitu mengubah pecahan desimal ke bentuk pecahan biasa. Ini Pak Faris punya soal ya. Soal pertama ini 1,5 dibagi 0,3. Nah, dengan cara mengubah tadi pecahan desimal ya, dirubah pecahan biasa jadi gimana? Iya, 1,5 kalau di belakang koma ada 5, ada satu angka, maaf ya. Ada satu angka maka harus per 10. Iya, jadi berapa? 15 per 10 dibagi, Pak Faris terus lagi dibagi 0,3. Nah, 0,3 di belakang koma ada satu angka berarti tetap per 10 ya, jadi 3 per 10. Terus setelah itu nah sekarang 15 bagi 3. Nah, untuk kalau 15 bagi 3 langsung itu salah ya adik-adik. Nah, karena kenapa? Konsepnya kemarin ya adik-adik, seperti minggu kemarin, kalau pembagian pecahan dibagi dengan pecahan ya seperti ini ya, maka harus dibalik yang sebelah kanan.
Nah, kalau seperti ini sudah kelihatan seperti ini, berarti yang dibalik yang sebelah kanan. Maka yang tadi awalnya bagi jadi kali. Nah, Pak Kores terus lagi yang sebelah ini 5/10, terus bagi ini di Pak Kores ganti dengan kali. Syaratnya yang sebelah sini harus dibalik. Yang awalnya pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Nah, 10/3. Oke. Nah, habis itu baru bisa dikali. Nah, seperti biasa, 15 kali 10 150. Terus 10 kali 3 ya 30. Nah, Boris akan kasih tahu cara cepat ya adik-adik dalam membagi. Kalau 150 dibagi 30 kan ini sebenarnya kelihatan angka besar ya. Dan ini juga angka besar. 30 kali berapa ya biar bisa 150. Nah, untuk caranya untuk lebih gampang yaitu gini caranya. Untuk untuk bilangan pembilang itu kan ada 0. Terus penyebutnya juga ada 0. Itu boleh dicoret ya adik-adik. Nah, maksudnya dicoret itu apa? Atau ditutup. Nah, ditutup itu disingkirkan ya, atau disingkirkan. Jadi kalau disingkirkan, bilangan yang tidak dicoret itu angka berapa? 15 dan 3. Berarti sekarang 15/3. 15/3 itu kalau dihitung berarti berapa? 15 dibagi 3. Sama aja kan 15 bagi 3 ya. 15/3 itu 15 bagi 3 berapa hasilnya? Adik-adik iya 5. Mudah ya adik-adik. Nah, jadi kalau seperti ini, kalau atas ada 0 juga bawah juga 0 bisa dicoret. Tinggal bilangan yang ini ya. Itu nanti ada contoh lagi nih. 2,4 dibagi 1,2. Nah, sama dengan berapa? 2,4 jadi 24/10 dibagi 1,2 Pak. Berarti 12/10 ya. Ini 10 karena di sini di belakang koma ada satu angka semua ya. Nah, setelah itu sama dengan berapa? Iya, sama kayak tadi. Pak tulis lagi 24/10 ya. Nah, ini bagi rubah menjadi perkalian. Syaratnya di sini harus dibalik. 10/12. Nah, sekarang ya selanjut sama dengan 24 dikali 10 jadi 240 nah 10 kali 12. Nah, ini berapa? Ya 12 120 ya 120. Nah, kalau sudah seperti ini maka kayak seperti ini tadi, di atas ada koma, di bawah juga ada koma. Berarti boleh atau disingkirkan atau dihilangkan ya. Jadi berapa? 24/12. 124 bagi 12 itu berapa? Itu 2. Oke, itu ya adik-adik. Gampang ya adik-adik caranya. Ya sebenarnya seperti kayak kemarin. Namun ya tinggal dirubah saja yang desimal menjadi pecahan ya. Dan akhirnya kalau sudah ya dibuat perkalian ini. Tuh. Ya itu yang bisa Pak Fai sampaikan ya untuk pembahasan kali ini. Ya, semoga ada kata atau ada yang perlu ditanyakan nanti bisa ditanyakan melalui WA ya. Itu. Oke, cukup dari Pak Faiz. Kalau ada perkataan atau dalam pembahasan ada yang kurang, mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.